Halo, apa kabar semuanya? Kiranya kalian semua sehat. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Fall. Film ini bercerita tentang sebuah tim yang mencoba merampok sebuah bank terbesar di Spanyol. Tanpa berlama-lama dan bagaimana alur ceritanya, mari kita kupas hingga selesai. Bermula di perairan Spanyol, sebuah tim yang sedang mencari harta karun yang jatuh di Laut Atlantik yang bernilai puluhan juta dolar. Tim ini dipimpin oleh Walter menyelami laut tersebut hingga akhirnya mereka menemukannya. Namun pada saat itu, kepolisian Spanyol mendadak datang dan menangkap mereka karena melanggar otoritas perairan Spanyol dan kedapatan mengambil harta karun tersebut tanpa izin. Mereka kemudian dibawa dan akan diadili. Saat di pengadilan, Walter yang tak bisa membuktikan bahwa dia adalah peneliti dan telah melanggar, tidak bisa memiliki harta tersebut, hingga pemerintah Spanyol memindahkannya ke kota Madrid dan disimpan di sebuah bank di kota tersebut dengan keamanan yang sangat ketat. Kepala keamanan bank ini ialah Gustavo. Tampilan berpindah ke Inggris, di mana seorang pemuda yang bernama Tom sedang melakukan interview dengan beberapa pengusaha yang ingin menawarinya pekerjaan dengan upah yang besar. Tom dikenal adalah seorang insinyur muda yang sangat jenius. Tetapi, dia menolak semua tawaran yang diberikan kepadanya meskipun dengan upah yang sangat besar. Tom kemudian meninggalkan mereka dan bertemu ayahnya yang heran dengan penolakan anaknya itu. Tak lama kemudian Tom menerima pesan dari seseorang. Dia pun pamit dan meninggalkan ayahnya. Tom kemudian berangkat, dan tiba di suatu tempat lalu bertemu dengan Claudia yang bernama asli Lauren. Kemudian Lauren mengajak Tom bertemu dengan Walter dan Walter menawari Tom pekerjaan, yaitu mencuri di sebuah bank. Walter sengaja mengajak Tom untuk menggunakan idenya, karena selama ini Walter sangat kesusahan memecahkan sistem keamanan brankas di bank tersebut yang sangat sulit untuk ditembus selama 80 tahun terakhir, meskipun oleh perampok profesional sekalipun. Tom berpikir, tetapi belum menerima dan Walter telah menyediakan tiket untuknya jika nanti dia bersedia bergabung. Lalu Walter pun meninggalkan Tom. Tampilan berpindah ke kamar Tom, di mana dia mencoba mencari tahu bank tersebut, serta membaca bahwa bank tersebut menggunakan sistem keamanan abad 18 dengan mekanisme yang rumit. Karena penasaran dia pun menerima tawaran itu dan terbang ke Madrid, Spanyol. Setelah tiba di Bandara Madrid, dia bertemu dengan Lorraine. Kemudian mereka berangkat untuk bertemu dengan Walter di ruang kerja timnya. Di ruangan tersebut ada Klaus ahli komputer, dan James sahabat Walter. Kemudian Klaus mendapat masalah pada sistem komputernya yang tidak bisa menembus sistem suara pada bank tersebut karena harus memasukkan kode suara khusus. Tom yang melihat hal itu mulai beraksi dengan meminta agar mereka menelpon karyawan yang sedang tidak bekerja untuk memberitahu ada pesan suara dan meminta memasukkan kode akses. Meskipun terdengar tidak masuk akal, tetapi mereka mencobanya dan ternyata berhasil, dan mereka bisa mengakses sebagian kamera di bank tersebut. Keesokan harinya mereka mulai menyusun cara untuk masuk ke dalam bank untuk mengambil 2 sampel kunci brankas agar bisa diduplikasi. Walter yang sangat paham dengan keadaan bank tersebut memberi arahan kepada mereka dan memperlihatkan beberapa jalur bawah tanah yang terdapat di peta kota Madrid. Misi pertama pun dimulai yaitu memindai gambar kunci dan sidik jari Gustavo. Tom dan Simon melakukan penyamaran menjadi petugas kebersihan. Tugas mereka memasang alat di ruang kendali kamera CCTV, sedangkan Lorraine bertugas memindai kunci brankas agar bisa dipalsukan. Simon pun masuk dan berhasil memasang alat untuk mengendalikan kamera keamanan agar Klaus bisa mengubah dan mengatur tampilan CCTV. Di sisi lain Lorraine yang bertugas memindai kunci brankas. Klaus membantunya masuk ke sebuah ruangan dengan bantuan CCTV yang telah dikendalikan olehnya hingga Lorraine berhasil memindai kunci brankas tersebut. Layar berpindah ke Tom yang masuk ke sebuah ruangan meeting mencoba mencari cara mengakses brankas dari atas dikejutkan dengan beberapa orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Tom mencoba menggerakkan alatnya namun tidak berhasil. Tom yang panik tak menyadari memutar alat itu sedikit cepat hingga memicu alarm di bank tersebut.
Gustavo yang menyadari hal itu, menyiagakan pasukannya serta meminta agar semua akses keluar masuk bank ditutup. Kemudian semua orang diminta ke lobi untuk pemeriksaan. The building's on lockdown. They're moving everybody to the foyer. Lorraine yang lupa mengembalikan kunci kedua ke tempatnya semula panik. Walter pun meminta agar Lorraine melempar kunci ke Tom yang saat itu masih di bawah tangga. Setelah melempar kunci, Tom bergegas ke ruang kunci untuk meletakkan kunci kembali ke posisi awal. Seorang petugas mendapati Tom di ruangan tersebut. Namun Tom berpura-pura tidak mendengar dikarenakan menggunakan headset. Lalu dia pun bergegas ke arah lobi bank. La alarma no salta solo porque sí. Keesokan harinya di ruang kerja mereka, Tom menjelaskan posisi brankas yang dilindungi dengan sistem keamanan, yang membuat mereka bingung dengan apa yang bisa membuat alarm berbunyi dan membuat air bisa masuk, sedangkan sistem keamanannya tidak memiliki sensor sama sekali. Tom lalu berpikir dan mencoba melanjutkan potongan gambar yang diberikan padanya hingga menemukan gambar timbangan. Lalu Tom menjelaskan bahwa kemungkinan brankas tersebut dilindungi oleh sistem timbangan, di mana alarm akan berbunyi jika jarum menjauhi angka 0. Kemudian Simon dan James mencoba memeriksa bagian bawah dari bank tersebut, dan benar saja, mereka menemukan sebuah konstruksi yang di depannya terdapat sebuah timbangan raksasa yang dibuat dari logam titanium hingga tidak akan mudah dibobol meskipun menggunakan mesin bor. Hal ini membuat Walter putus asa dan merasa bahwa misi mereka tidak akan berhasil. Lalu Walter pun meninggalkan mereka dan menuju ke atap gedung. Dia pun melihat sekeliling menggunakan teleskop, hingga melihat semua kamera bank mengarah ke pusat alun-alun kota yang dipenuhi supporter Spanyol yang sedang menonton tim Spanyol bermain di semifinal Piala Dunia. Walter pun kemudian mengumpulkan mereka kembali, dan meminta agar tim masuk dari atas bank karena semua kamera bank akan mengarah ke alun-alun kota saat Spanyol bertanding, dan hanya itu kesempatan mereka termasuk di partai final Spanyol bertemu Belanda. Setelah menemukan jalan untuk masuk ke dalam bank, Tom masih menemukan kendala, di mana dia belum menemukan cara agar jarum di timbangan brankas tidak menjauhi angka 0 saat mereka memasuki brankas tersebut. Tom terus bekerja mencari cara untuk menemukannya bahkan tanpa tidur sekalipun. Di sisi lain, Gustavo telah mengetahui bahwa lemari brankas mulai diincar oleh seseorang, dia pun meminta agar keamanan diperketat lagi. Besok malamnya, Lorraine mengajak Tom ke sebuah bar lalu tanpa sengaja Tom melihat seseorang menyemprotkan cairan nitrogen ke sebuah gelas berisi minuman. Tom pun mendapat ide, dan ide ini disampaikan ke timnya dan menjelaskan mereka cara kerja nitrogen tersebut yang mampu membuat jarum timbangan brankas tak bergerak. Setelah mereka menemukan cara membekukan sistem keamanan pada brankas, mereka pun mengatur rencana dan berbagi tugas serta mempersiapkan peralatan yang mereka butuhkan. Rencana pun dijalankan di saat Spanyol akan bertanding dengan tim Belanda pada final. Mereka pun bergerak dibantu Klaus yang mengawasi kamera CCTV, sedangkan Simon masuk ke terowongan bawah tanah dan bertugas menyemprotkan nitrogen ke mesin timbangan. Tom, Lorraine dan James masuk melalui atap gedung. Dengan bantuan Klaus, mereka bisa masuk dengan mudah. Setelah berhasil masuk, mereka harus segera ke ruangan brankas karena waktu yang mereka miliki hanya 90 menit. Lalu mereka bergerak melewati saluran udara yang ada di gedung tersebut. Tom yang tak pernah melakukan hal ini sedikit melambat dan membuat waktu mereka sedikit terbuang. Di dalam gedung, Gustavo dan anak buahnya terus mengawasi gedung melalui kamera yang tanpa disadarinya telah disadap oleh Klaus. Berpindah ke adegan di mana Tom, James dan Lorraine yang tiba di ujung saluran, kemudian mereka melompat ke sebuah ruangan yang menuju ke ruangan lemari besi. Namun jalan antara ruangan dan tempat mereka ternyata terputus, dan mereka pun kemudian memasang tangga yang telah mereka bawa. Lalu perlahan mereka merangkak melewati tangga tersebut. Tom yang sedikit gugup mampu melewatinya, sedangkan James yang berada paling akhir hampir terjatuh namun Tom berhasil menangkap James dan menariknya ke atas.
Sesaat kemudian, mereka telah berada tepat di depan pintu ruangan lemari besi tersebut, dan untuk masuk ke dalam dibutuhkan kode dan hanya Klaus yang bisa melacaknya melalui komputernya. Tetapi jika salah memasukkan kode itu, akan membuang waktu mereka selama 30 menit. Sedangkan waktu mereka hanya 60 menit lagi, Klaus pun fokus dengan angka dan penuh kesabaran dia bisa menemukan kode-kode tersebut. It's 4. Jesus. Pintu ruangan pun terbuka, Lorraine dan Tom memasukkan kunci brankas dan James membuka pintu brankas tersebut. Mereka bertiga memasuki ruangan tersebut, sedangkan Simon yang menunggu di bawah, menyemprotkan nitrogen ke seluruh konstruksi untuk membekukan timbangan, agar jarum tidak bergerak saat tim memasuki ruangan harta karun tersebut. Setelah yakin, mereka kemudian masuk perlahan dan memindahkan beberapa barang serta mengambil kotak kecil yang sangat mereka cari. Namun saat Lorraine menurunkan sebuah kotak, alarm di ruang lobi tiba-tiba berbunyi. Gustavo menyadarinya dan langsung memerintahkan pasukannya untuk mengecek lobi yang ternyata hanya seekor merpati yang mereka temui. Hemos localizado al intruso, señor. Gustavo yang curiga masuknya merpati, memerintahkan untuk mengecek kubah. Dan ternyata atap gedung telah berlubang. Kemudian Gustavo pun memerintahkan anak buahnya, untuk menutup semua akses keluar masuk gedung bank. Layar berpindah ke Tom, Lorraine dan James yang mendapat info dari Walter bahwa mereka telah diketahui akan segera meninggalkan ruangan tersebut. Namun James menahan mereka dan dia meminta kotak kecil tersebut, sementara zat nitrogen tadi tidak bisa bertahan lama dan mencair hingga membuat jarum bergerak dan membuat pintu ruangan tertutup otomatis dan mereka pun tak bisa keluar lagi. Setelah pintu tertutup, alarm di ruangan Gustavo berbunyi lalu dia dan pasukannya langsung bergegas menuju ruangan brankas. Air pun mulai masuk ke dalam ruangan, dan tak ada yang bisa keluar sampai ruangan itu penuh air. James yang panik memilih berenang melawan arus yang keluar dari lubang dan meninggalkan Tom dan Lorraine. Di saat panik, Tom mencoba berpikir lalu meminta Simon untuk menambah beban ke atas konstruksi timbangan tersebut, namun hingga semua beban dinaikkan, air masih terus naik hingga keadaan menjadi hening dan kamera sudah tidak bisa diakses lagi. Ruangan pun dikosongkan, air dikeluarkan dan Gustavo bersama anak buahnya memeriksa ruangan tersebut namun tak ada siapapun di dalamnya. Ternyata air berhenti setelah Simon menambahkan berat tubuhnya yang menyisakan sedikit ruang untuk Tom dan Lorraine bernafas hingga air dikeluarkan. Berpindah ke ruangan Walter, Klaus mendapat sinyal dari Tom dan Lorraine yang sedang melewati saluran udara namun tak ada cara keluar selain berlari dan akan membuat diri mereka ketahuan oleh Gustavo dan anak buahnya. Tom dan Lorraine pun memutuskan berlari walau harus ketahuan dan dikejar oleh pasukan Gustavo. Lalu mereka melompat ke jendela yang ada di ruangan tersebut lalu berlari ke arah alun-alun kota yang dipenuhi oleh warga yang sedang menyaksikan pertandingan final. Dan mereka berganti baju agar pasukan Gustavo kesusahan mencari mereka karena semua orang menggunakan baju yang sama. Besoknya, James yang merasa telah membawa koin tersebut menemui Nyonya Margaret dan memberikan koin tersebut untuk melacak koordinat harta yang lebih besar lagi, dan koordinat menunjukkan di Paris. Namun koin itu telah ditukar. Di sisi lain, Tuan Walter dan lainnya yang berada di Paris juga mencari koordinat harta tersebut dan menunjukkan berada di London, dan dia pun merasa koin itu telah ditukar. Namun di akhir cerita, Lorraine yang melakukan penyamaran telah mengamankan harta tersebut di salah satu bank Inggris, dan cerita pun selesai. Demikian cerita kita kali ini, mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata-kata dan sampai jumpa di cerita berikutnya.